Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fitran Firdaus. Dalam video ini saya selaku moderator akan membawa jalannya video ini. Halo, perkenalkan, saya Fadli dari Madani. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, semester 5. Halo semuanya, perkenalkan aku Mentari. Di video ini, aku akan menjelaskan beberapa materi tentang Truth and Wisdom, sebuah jalan membangun integritas diri. Stay tune ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membawakan sebuah materi yang berjudul Truth and Wisdom. Sebuah jalan membangun integritas diri. Dan peserta pada hari ini dibawakan oleh Mentari Suci Pramesti dan Fadila Rimadani, dan saya selaku moderator bernama Muhammad Aldi Fitran Firdaus. Dan bisa pemateri untuk diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Oke, pemateri silakan memperkenalkan diri, dan pemateri kedua silakan juga memperkenalkan diri. Oke. Halo semuanya, saya Mentari Suci. Sekarang saya mahasiswa semester 5 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, silakan teman saya selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fadli dari Madani. Saya dari Fakultas Psikologi semester 5. Selanjutnya materi akan disampaikan teman saya. Oke, selanjutnya. Nah, wah, apa aja nih materi kita hari ini? Materi kita kali ini ada yang pertama, kita mau cerita-cerita dulu ya, mau cuap-cuap dulu, sekalian pemanasan. Kemudian ada apa sih integritas dalam bekerja itu? Nah, yang kedua, apakah integritas dapat mempengaruhi karir? Dan yang ketiga ada bagaimana cara meningkatkan integritas dalam karir. Dan keempat, do's and don'ts. Kemudian ada penutup. Nah, silakan moderator, bagaimana hari ini kita mau ngobrolin apa aja sih? Kita mau bahas apa aja untuk video ini? Oke. Jadi kita akan berbicara sekitar bagaimana integritas itu sih. Kalau menurut Mbak Mentari, pernah nggak pernah nggak ngelihat fenomena integritas di kehidupan sehari-hari, ataupun Mbak Mentari pernah gimana mencari tahu apakah saya ini sudah mempunyai integritas yang baik atau enggak? Nah, Oh gitu. bisa diceritakan gimana pengalaman pribadinya Mbak Mentari? Oke, jadi integritas, berbicara tentang integritas. Nanti kita akan bahas mengenai definisinya integritas itu apa. Kalau dari pengalaman saya, sebenarnya kita melihat dari kehidupan sehari-hari kita. Biasanya dari sosial media, dari berita online, itu kan banyak ya berita tentang korupsi, kemudian penyelewengan jabatan, dan lain sebagainya. Jadi, akar dari permasalahan itu sebenarnya apa sih? Akarnya yaitu tentang integritas diri, integritas masing-masing pribadi. Itu yang patut dipertanyakan. Lalu, apakah integritas itu mempengaruhi setiap karir yang akan kita jalani atau yang sudah kita jalani? Nah, dalam video kali ini kita akan kupas habis semuanya. Dan ini tidak hanya untuk kalian-kalian atau siapapun yang sudah bekerja, tetapi juga yang akan menentukan karir, yang masih akan berkarir, yang masih sekolah, masih kuliah, boleh dong untuk menyaksikan video ini sampai habis. Gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui bagaimana sih integritas itu berpengaruh pada karir kita, dan nanti ke depannya seperti apa yang harus kita persiapkan untuk menuju kesuksesan karir, seperti itu. Silakan next slide. Oke,
Terus saya ini ada menemukan beberapa fenomena mengenai integritas Oh di ya, lingkungan sekitar, Mbak. Jadi saya iya ya, silakan menjabarkan gimana di itu? dalam PPT ini ya. Nah, ini Oke, tentang cerita kita. Nah, asik fenomena di banget ya sekitar ini kita ya, ini ada cerita. corruption, ada kehancuran sebuah intensi dan konflik di tempat kerja. Mungkin ada Wah, lain lagi, tapi boleh nggak diperjelas ini? Kira-kira benar nggak sih yang saya oh iya iya. kaji ini ada di lingkungan sekitar kita ini? Melihat sesuai dengan ya yang kita lihat sehari-hari ya kan banyak tuh menjamur entah itu di berita di televisi, kita baca di apa namanya surat kabar online itu tuh berita tentang korupsi, terus konflik di tempat kerja, kehancuran sebuah instansi itu banyak banget kan. Misalnya instansi A mengalami kebangkrutan atau enggak mengalami apa kolaps seperti itu bukan semata-mata karena masalah perekonomian tetapi juga internal masing-masing karyawannya, masing-masing petingginya itu yang patut untuk dipertanyakan seperti apa integritas mereka. Lalu mungkin Kak Rima mau berpendapat, ada pendapat mengenai fenomena yang ini sudah disebutkan sebelumnya. Untuk Mbak Rima, apakah ada Oh, punya? tidak ada sih, kayaknya sudah. Oh, oke, oke. Sudah Terus, input semua ya. terus, Dan mungkin kalau penonton di sini ada yang ingin berpendapat atau mencatat dalam hati, dipersilahkan. Kira-kira apa sih fenomena yang berkaitan dengan integritas kita dalam dunia karir seperti itu? oke, Silakan. mungkin kita, oke, sepertinya sudah ya, Mbak. Terus Oke. kita lanjut lagi sih dengan apa itu sih integritas? Nah, kayaknya menarik ini ya. Apa itu Ya, integritas? menarik sekali. Apa itu integritas yang sudah sering kita sebut-sebut, tapi definisinya apa sih integritas itu? Kadang-kadang Oke, kita next juga, slide. kadang kita juga berpikir gitu, ya, orang-orang awam menyatakan integritas. Kita bingung itu. Kadang kita itu cuma menjalani, tapi kadang kita tidak tahu maksudnya itu apa. Nah, coba Iya, kita simpulkan di artinya. sini ya, Mbak Mantri. Kita simpulkan di sini Oke. apa itu integritas. Ya, Nah, kebanyakan tuh kita ngomong mengenai integritas, tapi sebenarnya kita belum paham apa nah, itu benar integritas. sekali. Jadi, di sini ini dari beberapa sumber yang sudah kami kumpulkan itu, integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Kemudian, orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Sepertinya ini perlu disederhanakan lagi ya bahasanya untuk agar semakin mudah dipahami bagi penonton. Nah, ini adalah gini. Integritas itu adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. Atau secara sederhananya itu menyatunya antara perkataan dan perbuatan. Jadi sederhananya seperti ini. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ketika kita mendeklarasikan apa ya istilahnya, ketika kita membicarakan sesuatu, membicarakan tentang nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, tentang apa namanya bagaimana sesuatu hal itu harus terjadi dengan baik, tetapi kita tidak dapat melaksanakannya, istilahnya omdo atau omong doang, itu Ya, sama ya. aja kita belum memiliki integritas. Kalau aplikasinya di lingkungan kerja itu seperti apa? Mungkin kita ingin menjadi teladan yang baik untuk orang lain. Mungkin kita ingin menjadi sosok yang selalu positif, menebar kebaikan, seperti itu. Tetapi itu cuma tertahan di bibir, istilahnya kita cuma ngomong aja. Nah, tapi tidak ada tidak ada tidak Tidak ada diamalkan yang kita gitu. lakukan. Iya, tidak ada yang kita lakukan, betul banget. Tidak ada yang kita lakukan.
cuma bisa ngomong aja. Nah, itu kita belum ada integritas. Jadi, integritas itu secara gampangnya adalah kesesuaian antara apa yang kita katakan dan juga apa yang kita perbuat. Misalnya kita mengatakan kejujuran itu baik. Kalau kita tidak jujur, apa gunanya kita ngomong? Nah, kalau kita mengatakan kejujuran itu baik, berarti kita harus benar-benar menerapkan kejujuran itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Seperti itu. Oh, oke, seperti itu ya, Mbak. Kira-kira Iya. integritas ini tuh ada di mana aja sih? Bahasanya itu integritas ini dapat diterapkan di mana aja gitu. Oke, kalau penerapan integritas itu kita pasti tahu ya bisa diterapkan di mana saja karena ini bukan sesuatu perbuatan yang merugikan, bukan sesuatu value yang buruk, tetapi value yang baik. Nah, untuk pelajar bisa diterapkan di sekolah. Contohnya tuh seperti ini. Kalau kita di rumah, kita nggak boleh mencontek ya. Bukan orang tua memberi advice ke kita tuh sebagai siswa itu harus bertindak yang jujur. Kalau nggak apa-apa nilainya apa adanya, yang penting kita jujur, kita tidak mencontek. Nah, ketika di sekolah ternyata dihadapkan dengan kenyataan bahwa teman-temanku ini banyak yang mencontek. Kalau nggak mencontek nilainya jelek. Kalau nilainya jelek maka aku dianggap kurang pintar sama teman-temanku. Nah, itu kan ada kesenjangan. Makanya bagaimana kita menerapkan integritas itu, menumbuhkan integritas itu sedari dini. Jadi itu akan sangat berguna kalau nanti kita masuk ke dunia kerja seperti itu. Wah, berarti luas sekali ya hubungan integritas ini. Iya, luas sekali. Dan keluarga, pendidikan, khususnya juga di pekerjaan ini lebih penting seperti itu. Ngomong-ngomong dengan pekerjaan nih, Mbak, kira-kira integritas dapat memengaruhi karir dalam bekerja nggak ya? Perkembangannya karir atau enggak? Ini mungkin saya taruh di slide selanjutnya. Nah, apakah integritas dapat memengaruhi karir? Nah, ini nih. Asik banget ya kan. Nah, kalau dari penjelasan slide ini ada di dalam dunia kerja, integritas merupakan suatu nilai penting yang dicari oleh rekruter atau HR, seperti itu ya, di dunia kerja HRD itu istilahnya. Pasalnya, orang yang memiliki integritas itu umumnya memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter kuat, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Karena apa? Sesuai dengan judul kita, Truth and Wisdom, yakni kejujuran dan kebijaksanaan. Di mana kedua hal itu memang saling berkaitan satu sama lain. Jadi, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan jujur, maka tidak akan ada beban di belakangnya. Kemudian seperti itu, apabila kita menyikapi suatu permasalahan dengan bijak atau bagaimana cara kita memutuskan suatu permasalahan, kita harus menerapkan kebijaksanaan. Jadi, kalau memutuskan sesuatu itu tidak berat sebelah, tidak merugikan salah satu pihak. Jadi, semua pihak bisa diuntungkan. Itu dari artikel dan sumber-sumber lain yang pernah udah dibaca ya. Iya. Jadi sebenarnya penerapan integritas dalam bekerja itu ada banyak ya. Ini dirumuskan ada 3, kita simpulkan ada 3 hal, yaitu dengan menunjukkan sikap semangat bekerja. Sebenarnya tuh nggak harus istilahnya kita pakai topeng untuk selalu terlihat semangat gitu, enggak. Cuma kita memunculkan rasa itu dari dalam hati, di mengerjakan sesuatu dengan semangat. Nah, betul nggak ini Mbak Rima sama Mas Aldi? Oh, iya. Gimana kira-kira pendapat ini? Betul Banget kan? Nah, menurut yang kedua saya juga ada poin pertama ini juga bisa memengaruhi kinerja orang lain gitu loh. Kita contoh bekerja dengan semangat, orang lain bilang, wih ini orang semangat, kok bisa begini sih? Dia juga pengen begitu ya. Jadi orang lain itu juga berpacu juga menjadi kita itu sebagai patokannya dia untuk tetap bersemangat. Contohnya nih ada contohnya ada supervisor, ayo semangat kerja, bawahannya otomatis bisa semangat juga gitu. Bosnya bersemangat kerja, anak buahnya bersemangat kerja, maka hasil yang didapat perusahaan juga
wah luar biasa jadinya gitu loh. Iya, luar biasa sekali pastinya. Tetapi ada yang perlu digarisbawahi, yaitu tidak hanya ngomong semangat, semangat, ayo semangat, Benar. tapi tidak ada realisasinya seperti Iya. itu belum mencerminkan integritas. Nah, Mat. yang kedua ada menghormati pendapat orang lain. Nah, ini tuh penting banget dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti diajarkan ya yang namanya menghormati pendapat orang lain, menerima saran, masukan, dan apapun itu yang mungkin nantinya bermanfaat untuk kita atau untuk orang lain di sekitar kita gitu. Jadi ketika ada orang berpendapat, oh oke, bisa diterima, bukan berarti kita harus memaksakan pendapat kita. Seperti yang diajarkan selama ini, ketika bermusyawarah kita harus menghormati pendapat orang lain. Dan dengan catatan tidak hanya diucapkan di mulut saja, oh ya saya menghargai pendapat Anda, tetapi memang benar-benar dilakukan, direalisasikan itu pada nyatanya. Oke. Tuh. Oh iya Mbak Man. Kemudian Untuk poin kedua ya, ini kan kadang ada orang yang gimana bahasanya itu, kadang tidak suka untuk gimana nih? dikasih tahu orang lain atau tidak menerima kritik gitu loh. Mungkin apa yang kurang dari dirinya gitu. Nah, kalau untuk itu mungkin kita sendiri ya secara nggak sadar, saya pun juga gitu, mungkin ya Mbak Rima, Mas Aldi juga gitu kan, satu waktu pasti merasakan itu. Ketika kita sulit menerima pendapat orang lain, itu sebenarnya harus dilatih gitu, jadi nggak harus instan. Oke, aku harus bisa menerima pendapat orang lain. Aku harus bisa menghormati pendapat orang lain gini secara instan gitu, enggak. Tapi step by step ya. Mungkin itu karena ya memang dari dirinya sendiri. Memang ada kan tipe-tipe orang yang sulit menerima masukan, sulit menerima saran seperti itu. Tapi lebih baik jika sebenarnya orang itu menyadari bahwa oh iya ternyata saran ini baik ya, ternyata pendapat ini memang betul. Atau kalau masih belum setuju ya udah nggak apa-apalah, yang namanya juga orang ingin berpendapat ya nggak ada salahnya, cepat atau lambat pasti orang itu bisa menyadari kalau penting dalam menghormati pendapat orang begitu. Oh iya, benar. Ya. Bisa. Jadi selanjutnya ya, satu lagi nih, yang ketiga, kemudian memberikan contoh positif kepada orang lain di lingkungan kerja. Dengan contohnya itu datang tepat waktu. Nah, secara nggak langsung kan kita misalnya nih, kayak tadi cerita supervisor sama karyawan. Kalau supervisornya itu memberikan contoh, misalnya datang tepat waktu, kemudian selalu menerapkan senyum, sapa, salam ketika bertemu orang, itu nanti secara tidak langsung juga karyawannya akan mengikuti, staff-staffnya juga akan mengikuti. Mungkin pada awalnya dia akan merasa sedikit malu, wah supervisorku aja bisa melakukan itu, masa aku nggak bisa sih. Kemudian itu jadi motivasi orang lain buat berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik lagi gitu. Oke. Mungkin Mbak Rima juga punya pengalaman pribadi bagaimana contoh-contoh nyata di kehidupan sehari-hari tentang poin ketiga ini. Tentang bagaimana contoh-contoh penerapan di lingkungan nyata ini. Contoh positif ya kepada orang lain. Kenapa ini ya? Running out of time. We remove the proximate time limit on your group. Wah, love it. Oke. Bisa dilanjut ya. Tadi cuman iklan sebentar aja kok. Gimana Mbak Rima? Apa Mbak Rima punya contoh lain tentang poin ketiga ini? Kalau poin ketiga sih saya itu ya nggak
poin kedua nih, menghormati pendapat orang lain. Kan kita kan Oke. itu hidup itu bersosialisasi, hidup bersosial pasti kita interaksi gitu. Jadi kita tuh ya Iya, pasti betul, kita betul. pasti pernah sih ngerasa kesel sama pendapat orang lain ya. Soalnya menurut kita tuh yang kita lakuin tuh pasti bener gitu loh. Orang itu ternyata dipandang ini gitu. Jadi kita menerima aja. Kalau kesel ya itu wajar. Gitu Oke. sih kalau yang poin kedua itu ya. Oh, begitu ya, Mbak. Mungkin terdapat bisa dilanjut lagi ya. Tentang selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Gimana caranya untuk meningkatkan integritas ini sih? Halo? 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 Aduh, Aku udah limit dah. maaf. Tadi bukan limit, terputus jaringannya. Maaf ya. Kita lanjut lagi. Gimana nanti kalau itu? Enggak apa-apa. Kita udah ngomong-ngomong udah jelas dari tadi kita nih. Bisa. Gimana caranya? Bisa. Masih nge-record kok masalahnya. Iya, cara nge-cut-nya nanti. Gampang. Nah. Oke, halo. Ya. Nah, lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Tentang bagaimana sih, apakah integritas ini bisa ditingkatkan? Integritas ini bisa ditingkatkan gitu ya. Kita coba ya. Gimana caranya meningkatkan integritas? Nah, bisa dilanjut Pak Matri? Jadi mengembangkan karir itu ada sesuai keadaan. Jadi kita tuh harus ngomong jujur. Kalau kita tuh ngelakuin A, berarti kita harus ngomong A gitu. Terus yang kedua itu ada konsisten dalam perkataan dan perbuatan berhubungan sama berbicara sesuai keadaan. Jadi kita tuh pekerjaan B gitu. Sesuai lah sama yang apa aku lakuin gitu. Yang ketiga itu memenuhi apa yang dijanjikan gitu. Jadi apa yang tanggung pekerja harus ngelakuin itu, nggak boleh istilahnya itu nggak boleh kelain gitu nah pokoknya itu harus fokus kerjain gitu. Terus yang dapat diterapkan di dunia kerja memiliki dampak langsung pada kesuksesan kita karena kita berpromosi. Jadi kalau kita tuh integritasnya bagus nih, nanti di perusahaan dalam berkarir kita tuh bisa naik jabatan gitu dari perusahaan gitu. Terus Mbak Rima. Oleh karena itu, Rima. para sobat-sobat ini, apa? Bisa diulang tadi tuh. Soalnya internet nge-lag tadi tuh. Wifi di sini nge-lag. Jaringannya agak Ya, udah ulang-ulang gimana? Ya. Jadi ya bagaimana caranya sih meningkatkan integritas diri itu? Nah, boleh pemateri untuk sedikit membawakannya. Nah. Jadi buat mengembangkan integritas dalam berkarir itu 3 hal yang paling penting, 3 hal. Yang pertama itu berbedaan gitu. Jadi berkata yang kita lakuin, apa yang kita jalani. Kedua itu ada
konsisten dalam perkataan dan perbuatan gitu. Jadi kalau ngelakuin satu hal, kita harus fokus satu hal itu. Jadi kita tidak buat ngelakuin kerjaan lain kalau misalkan pekerjaan satu selesai gitu. Terus pasti kan tadi ini kan sama poin yang pertama yaitu keadaan. Jadi kalau kita misalkan nih kita ngomong ke HRD kita waktu kita interview, kita tuh ngomong kalau menjanjikan A, B, C, dan E. Nah, jadi nanti si kita ini harus menepati apa perkataan kita yang waktu interview itu. Ya, Yang ketiga itu memenuhi sesuai apa yang misalkan waktu interview kita ngomong kalau saya bisa ini di perusahaan ini gitu. Nah, berarti kita harus melakukan yang kita ucapkan waktu kerja itu gitu. Terus dapat diterapkan itu memiliki dampak langsung pada kesuksesan kita karena lebih berpeluang mendapatkan promosi di tempat kerja kita. Misalkan Mbak Mentari kerja di bank sebagai posisi B gitu. Ada di ABC yang paling posisi B itu tengah-tengah terus tinggi. Nah, terus karena atasannya Mbak Mentari itu ngelihat integritasnya bagus, kerjanya bagus sesuai apa yang sesuai dulu di kerja. Nah, itu nanti Mbak Mentari bisa tuh dapat promosi di perusahaannya itu untuk naik jabatan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh penting paham gimana bekerja dan gimana cara kita itu. Mungkin Tari mau menambahkan atau dari penjelasannya yang udah disampaikan tadi ya, betul banget kan, pengembangan integritas itu ada 3 hal. Ini berbicara sesuai dengan keadaan atau dengan kenyataannya seperti apa. Kemudian konsisten dan memenuhi apa yang udah kita katakan sebelumnya seperti itu. Dan ketika kita udah bisa menepati ini, tapi sebenarnya hal itu nggak mudah. Karena apa? Karena itu butuh niat, terus butuh gimana caranya biar itu bisa konsisten, jadi bisa jadi kebiasaan baik seperti itu. Ini bisa dilanjut? Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini nih yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Nah, do and don't. Mungkin Mbak Mentari atau Mbak Rima bisa menjelaskan lebih detail apa sih yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan gitu. Lanjut ya. Nah, Oke, ini Mbak Rima dulu nih. Nah. Mbak Rima, halo. Iya. Ya, bisa jelaskan sedikit nggak sih ini yang kita harus lakukan ini kan ada beberapa poin, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin. Nah, bisa dijelaskan nggak sih apa aja sih ini 5 poin ini? Kalau dusnya tuh yang pertama tuh bersifat transparan. Ngelakuin waktu pekerjaan, kita tuh nggak boleh secara gitu. Maksudnya tidak diperlihatkan langsung tuh tidak ada hasil kerja lah gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita nggak kelihatan hasil mana orang itu buat menilai. Kedua itu adil.
dimana kita tuh harus gimana ya bahasanya? Jadi ya bertindak itu nggak memberatkan salah satu gitu ya, jadi harus sama. Misalnya kalau timbangan gitu beratnya sama, jadi nggak jomplang salah satu gitu contohnya. Oke, terus yang selanjutnya tuh komitmen, yaitu tadi nih kita tuh harus sesuai apa yang kita bicarain, jadi harus gitu, apa yang kita janjikan, apa yang kita katakan, apa yang kita yang kita omongin lah, pokoknya itu harus sesuai apa yang, jadi kita harus konsisten atau komitmen kita berkomitmen lah pokoknya apa yang kita lakukan gitu. Terus yang keempat itu mendukung opini, seperti yang tadi di lingkungan sosial, berinteraksi dengan orang lain, jadi pasti kita lakuin tuh pasti dikomentarin orang yang bertujuan baik buat lebih meningkatkan kita gitu. Terus yang itu komunikasi yang sehat. Jadi kalau misalkan nih ada masalah, itu tuh sebenarnya kita bicarain langsung gitu. Jadi tidak boleh misalkan kita ada masalah terus tapi kita marah-marah, kita ngambek, terus sebenarnya itu tidak sehat gitu. Terus mungkin dosisnya nanti sama Mbak Mentari atau Mbak ini Mentari udah bahas yang Iya, halo, cek monitor. Tadi sampai mana, Mbak? Ini yang don'ts, don'ts-nya yang jangan tidak boleh dilakukan. Okay. Ya, yang nggak boleh dilakukan ya. Nah, ini kan ada berapa poin? Ada 5 poin juga, Mbak. Bersifat tertutup, tidak loyal, tidak punya pendirian kuat, mementingkan diri sendiri, dan toxic behavior. Nah, boleh dijelaskan lebih rinci lagi nggak, Mbak? Ada 5, boleh. Ada 5 poin ya. Jadi yang bersifat tertutup itu maksudnya tadi apa sih? Yang harus kita lakukan kan sebenarnya transparan. Transparan itu maksudnya jujur. Jadi kita nggak menutup-nutupi apapun itu. Misalnya kita melakukan ini, ya udah itu yang kita perlihatkan gitu. Jujur istilahnya. Kalau ada informasi apa ya disampaikan dengan jujur, amanah gitu istilahnya. Nah, yang nggak boleh dilakukan itu bersifat tertutup. Jadi kita nggak boleh menutup-nutupi sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu nanti akan membawa dampak yang buruk, membawa efek yang buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi orang yang memiliki integritas itu akan selalu jujur, seperti tadi kan ya, truth and wisdom. Truth itu yang paling utama, kejujuran itu paling utama. Nah, yang kedua ada tidak loyal. Dan yang itu yang di poin sebelumnya yang harus dilakukan itu adalah adil, dan yang ini tidak loyal. Jadi apa? Egois. Tidak loyal itu bisa dimaksudkan seperti ini. Ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan, kemudian kita ditugaskan untuk melakukan survei tertentu ya, diberikan tugas tertentu. Tetapi kita tidak mengerjakannya dengan baik, kita tidak mengerjakannya dengan sepenuh hati. Istilahnya kita masih hitung-hitungan. Jadi itu maksudnya tidak loyal. Jadi orang yang memiliki integritas itu loyal, orangnya itu loyal. Jadi melakukan apapun all out, melakukan apapun itu dengan sepenuh hati seperti itu. Terlebih untuk kepentingan pekerjaannya. Yang ketiga ada tidak punya pendirian yang kuat. Jadi banyak banget kan godaan di tempat kerja itu. Misalnya tadi korupsi. Nah, korupsi, penyelewengan jabatan seperti itu. Kemudian kalau kita tidak memiliki pendirian yang kuat, maka hal itu akan bahaya sekali. Gimana bahayanya? Jadi kita gampang terikut gitu loh, gampang ngekor. Misalnya kalau ada ini kita ada di posisi HR, posisi di rekruter. Nah, di situ kan rawan banget yang namanya sogok menyogok, money politik seperti itu kan ya. Kita semuanya pasti udah tahu.
kekuatan orang dalam, itu istilahnya. Nah, Iya. kalau kita sebagai recruiter itu nggak kuat, nggak miliki pendirian yang kuat, maka kita akan gampang banget untuk saya titip keponakan saya ya, saya titip saudara saya ya, gitu. Dan padahal orang itu belum tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan dengan perusahaan, maka itu akan berbahaya baik untuk nama baik kita maupun yang lebih fatal lagi nama baik perusahaan, seperti itu. Oke. Nah, ya seperti itu kan ya yang sering kita dengar dari orang, yang sering kita tahu dari udah jadi rahasia umum gitu tadi tuh. Iya. Nah, yang keempat itu ada mementingkan diri sendiri, sama kayak tidak loyal, nanti mementingkan diri sendiri, tapi ini sifatnya lebih ke lebih ke individual, lebih pribadi. Jadi ketika teman satu divisi kita sedang kesulitan mengerjakan pekerjaannya dan kita mungkin ada waktu luang, bolehlah kita bantu menawarkan bantuan ya istilahnya, apa yang bisa saya bantu untuk Anda gitu. Bukan mementingkan diri sendiri, oh yang penting aku udah selesai, ya udah aku nggak mau bantu-bantu. Ya udah itu urusan kalian, bukan seperti itu. Jadi ketika kita bekerja dalam tim ya istilahnya itu saling support lah, nggak untuk diri sendiri. Misalnya saya mau naik jabatan, jadi menghalalkan segala cara, menyingkirkan teman-teman dengan cara baik itu cara baik atau yang buruk itu demi keuntungan diri sendiri, bukan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada toxic behavior. Toxic behavior itu sebenarnya ya kumpulan dari apa yang udah kita sebutkan tadi, hal-hal yang buruk seperti misalnya jam karet, suka terlambat, gitu ya. Kemudian tidak mencerminkan karyawan atau pekerja yang baik, gitu, tidak rapi, tidak sopan, masih kurang sopan, acak-acakan, mungkin seperti itu. Banyak sekali ya contoh orang-orang begini deh, Mbak. Iya, banyak sekali contohnya daripada yang mungkin banyak yang baik, cuma yang sering kita dapati itu yang masih yang don'ts-nya daripada yang dos-nya. Iya. Tuh. Oke. Jadi ada beberapa yang kita harus lakukan dan tidak lakukan. Menarik sekali ya ini. Benar-benar menarik sekali. Terus apa lagi ya? Do and don'ts. Terus kita ini mau masuk sesi penutupan nih. Nah, terus wah, udah mau closing aja. Sayonara. Jadi mungkin udah selesai aja. Ini video. Nah, mungkin saya sedikit ada punya kesimpulan. Jadi kesimpulan saya adalah integritas memengaruhi perkembangan karir seseorang. Semakin tinggi semakin tinggi integritas seseorang dalam berkarir, maka karirnya mereka akan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Iya, betul sekali. Maaf ya, mungkin karena gerak-gerak terus sekali. Jadi nggak bisa terlalu lama gitu di sini ya. Mungkin dari masing-masing pemateri punya kesimpulan sendiri. Sudah ada di akhir kalimat itu tadi ya, karena integritas itu memang benar-benar mempengaruhi gimana kemajuan karir seseorang. Mungkin Mbak Rima punya pendapat yang sama ya seperti saya, ataukah ada kata-kata mutiara yang lain yang ingin disampaikan? Ini bagian paling penting ini, kata-kata mutiara, kata-kata bijak untuk menutupi sebuah forum diskusi. Nah, mungkin tiap pemateri punya sih, kayaknya pasti punya lah ya kan. Kata-kata mutiara itu apa ya? Saya nggak siap kata-kata sebenarnya tadi tuh. Mbak Rima ada yang ada inspirasi kata-kata? Saya mau itu sih. Gini sih. Pokoknya itu jadilah dirimu. Karena orang lain tuh menilai diri kita. Kalau kita tuh menampilkan bukan diri kita, gimana orang lain mau menilai kita? Oke. Betul banget. Sangat dalam sekali ya maknanya.
Iya, semoga bisa jadi acuan buat teman-teman yang lain. Betul sekali. Jadi kita tutup video kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. terima kasih untuk sekian teman yang menonton, untuk sekiranya memberikan feedback ataupun bisa termotivasi dari video kita ini. Video kita ini mungkin cuma berapa menit atau paling tidak 30 menit lah kurang lebih. Mungkin bisa menjadi sebuah acuan diri. Saya berharap video ini bisa memberikan efek positif kepada para penontonnya. Jadi sekian video saya, maksud kami, video kami. Billahi fisabilillah, fastabiq khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Warahmatullahi wabarakatuh.